warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Betawi Channel, pada saat ini saya berada di Makam Kober Balekambang dalam rangka melihat dan menyaksikan sebuah makam yang dikatakan oleh masyarakat setempat sebagai makam tertua. Nah, di sini saya bukan sendiri, tapi juga dengan beberapa tokoh Condet Balekambang yang mungkin akan bisa menjelaskan kepada kita siapakah Kitua tersebut. Nah, bersama saya sudah ada 3 orang di samping ini, yaitu yang pertama, silakan dikenalin Pak. Ahmad Fauzi. Haji Mahmud. Ana Haji Makbullah. Ya, inilah ketiga narasumber kita. Nah, kita akan bertanya kepada narasumber utama dulu, yaitu Pak Haji Mahmud. Pak Haji Mahmud, bisa dijelaskan sejak kapan makam ini ditemukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dari Betawi Channel, pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita hadir berkumpul di pemakaman wakaf Balekambang, yaitu dalam acara pertama ziarah, yang kedua sedikit menjelaskan mengenai kuburan tertua, khususnya yang berada di pemakaman wakaf Kelurahan Balekambang. Selaku saya sebagai orang Condet asli, termasuk Ustaz Haji Ahmad Fauzi, termasuk guru kita Ustaz Haji Makbullah, sedikit menceritakan tentang keberadaannya makam wakaf Kelurahan Balekambang yang dalam ini yang tertua. Yang perlu saya sampaikan dan saya ketahui bahwa Al-Maghfurlah namanya Haji Mahmud bin Sa'ban, atau panggilan populernya Haji Mud. Nah, Haji Mud adalah orang yang dituakan semenjak kapan? Semenjak yang saya tahu sekitar tahun 70 yang saya tahu. Kenapa? Karena saya kelahiran tahun 63. Tahun 70 tersebut adalah kakek nenek saya, bahkan buyut saya, termasuk engkong saya, apabila salah satu anaknya, cucunya ingin melangkah menuju ke pondok pesantren dalam menuntut ilmu agama, tentunya itu orang tua saya, kakek saya kurang sah rasanya, kurang abdul rasanya apabila tidak berziarah ke makam yang dituakan, yaitu Dato' Imut bin Sa'ban. Dan juga banyak lagi halayak lainnya apabila ada urusan-urusan akad nikah. Tentunya yang utama ziarahnya ya tentunya orang tua kita. Yang keduanya tidak kalah pentingnya Dato' Imut diziarahi. Artinya ada apa di Dato' Imut tersebut? Tentunya Dato' Imut di masanya orang yang sangat dituakan, bahkan orang yang sangat dialimkan. Menurut informasi yang kami dengar dari orang tua terdahulu, beliau adalah orang yang menemui yaitu malam Lailatul Qadar. Tentunya kita tahu orang muslim malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, salah satunya adalah sosok Haji Mahmud bin Sa'ban. Haji Mahmud bin Sa'ban di saat itu adalah orang yang dituakan, sehingga orang Condet umumnya, khususnya orang Balekambang khususnya, itu belajar dengan beliau. Informasi yang kita dapat nyata dan bukti saat ini adalah cucu-cucunya, bahkan mungkin cicitnya, alhamdulillah diantaranya guru kita Ustaz Haji Makbullah. Beliau meneruskan jejak tapak tilas guru kita, yaitu orang tua kita Dato' Imut bin Sa'ban. Sekilas info Dato' Imut bin Sa'ban, dan juga yang kita berada di pemakaman sore hari ini adalah makam Ki Tua. Ki Tua juga orang sosok yang dituakan, sehingga dari mana pelosok orang berziarah terutama menjelang bulan Ramadan, inilah sosok yaitu makam daripada orang tua kita Dato' Sa'ban. Disebutnya Ki Tua. Adapun lanjutannya kami juga ingin mendengar informasi, walaupun mudaan usianya tapi ilmunya lebih tua. Siapa beliau? Ustaz Haji Makbullah. Kepadanya dipersilakan. Kami generasi belakangan yang ada, agar sejarah ini tidak terlupakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dari orang-orang yang memiliki wewenang dan memiliki jalan bagaimanapun caranya untuk bersama-sama memelihara serta mencari dan mengorek sejarah yang ada di Condet Balekambang, apalagi ini adalah kubur yang tertua di Condet Balekambang. Kiranya kami mohon bantuan dari siapapun kaum muslimin saudaraku sekalian. Barangkali hanya sekedar informasi ini yang dapat kami sampaikan, padahal ini tidak boleh harus dihilangkan dan tidak boleh harus dilupakan, lantaran ini sejarah yang kebenarannya fa insyaallah terbukti bahwa dari mana-mana orang datang kemari berziarah. Mengapa orang-orang yang berada di sekitar Condet mereka tidak tahu? Sangat disayangkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betawi Channel yang saya hormati, saudara-saudaraku sekalian.
sebagaimana tadi telah diutarakan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Mahmud dan Al-Mukarram Ustadz Haji Makbullah, saya menambahkan bahwasanya keberadaan daripada makam kakek Uyut yang tertua di Balekambang ini, di mana diantaranya yaitu Datuk Mahmud bin Sa'ban. Menurut informasi yang kita dengarkan dari orang-orang tua kita terdahulu, di mana diantaranya beliau mempunyai mazia, di mana pada waktu itu orang tua kami telah menyampaikan dan pernah menceritakan bahwasanya pernah pada satu ketika Datuk Mahmud bin Sa'ban itu pada waktu habis maghrib memang terbiasa untuk mengajar di daerah Balekambang, khususnya di kampung-kampung. Kebetulan pada saat itu hujan turun besar, tapi karena beliau sudah menjadi kewajiban yang namanya menyampaikan ilmu kepada muridnya, yaitu di masyarakat Balekambang, walaupun hujan besar tetap beliau jalan. Lalu dikasihlah daun pisang untuk sebagai penutup kepala, jangan sampai terkena hujan. Tapi justru Datuk Mahmud bin Sa'ban ini nggak mau dikasih daun pisang untuk menutupi kepalanya. Tapi karena beliau sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan daripada menyampaikan ilmu kepada muridnya, yaitu di Balekambang khususnya, mereka tetap berjalan. Setelah mereka berjalan, sampailah di tempat dia mengajar. Begitu sampai di tempat dia mengajar, ternyata ia mengantar dia kehujanan, basah kuyup. Dia sendiri justru tidak ada setetes pun di pakaiannya yang terkena hujan. Dalam arti, dia walaupun hujan tetap berjalan menyampaikan ilmu kepada masyarakat, tetapi dia tidak kehujanan. Itu di mana diantaranya dia adalah mempunyai mazia seperti itu. Begitupun masyarakat warga Balekambang pada saat itu, memang beliau adalah seorang yang berilmu, banyak yang mengaji kepada beliau, sehingga banyaklah daripada murid-muridnya yang menjadi orang-orang yang berilmu agama. Sebagaimana tadi yang telah diutarakan, sampai generasi sekarang ini, yaitu guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Makbullah, termasuk daripada keturunan beliau. Dan ini makam yang di sebelah kita adalah makam orang tua daripada Datuk Imut bin Sa'ban, yaitu yang bernama Ki Sa'ban atau yang dikenal dengan Ki Tua. Itulah sekilas info yang dapat kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keadaan makam, ya Ustadz, kalau kita lihat dari makam Kober ini kan sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Nah sekarang statusnya bagaimana Ustadz? Dan terus ada kabar yang mengatakan bahwa ini akan dibangun sebuah pemukiman atau rumah atau bagaimana? Bisa diceritain Ustadz? Terima kasih. Yang terkait dengan masalah tanah wakaf Kober Balekambang, itu kurang lebih luasnya sekitar 10.000 meter atau kurang lebih sekitar 1 hektar. Yang kita lihat di dalam surat keterangan warisnya itu sudah ada semenjak tahun 1801, di mana pada waktu dulu orang-orang tua kita yang telah mewakafkan, khususnya untuk warga Balekambang yang apabila dia meninggal dunia, maka akan dimakamkan di tanah wakaf yang ada di Kober Balekambang. Lalu berjalannya tahun demi tahun sampai dengan sekarang ini itu sudah sangat-sangat overload, sudah sangat-sangat penuh, yang tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan daripada tanah wakaf Kober Balekambang yang sudah penuh tadi. Lalu tercetuslah dari keluarga kita, yaitu keluarga Datuk Mahmud bin Sa'ban, karena melihat daripada tanah di sebelahnya ini itu ada makam yang kita kenal dengan makam Ki Sa'ban, letaknya bersebelahan dengan tanah Kober Balekambang. Sedangkan keberadaan daripada makam Ki Sa'ban ini adanya di tanah milik warga. Lalu inisiatif kita dari keluarga Datuk Imut bin Sa'ban untuk memperluas dan melebarkan dan untuk membebaskan daripada tanah yang ada di sekitar makam Ki Sa'ban ini. Lalu setelah kita
konfirmasi kepada pemilik tanahnya untuk kita mau bebaskan. Alhamdulillah mereka setuju untuk dibebaskan karena beliau juga termasuk daripada keluarga Dato' Imut bin Sa'ban tadi. Lalu kesepakatlah kita kepada si pemilik untuk kita bebaskan, dan alhamdulillah tanah yang di sisi makam Ki Sa'ban ini sudah kita berikan DP untuk kita mau memperluas daripada area tanah wakaf yang ada di sisi Kober Balekambang tadi. Nah, jadi untuk selanjutnya kita juga akan membebaskan secara bertahap. Tahap yang pertama itu kurang lebih seluas 160 meter, tahap kedua kurang lebih 400 meter, tahap ketiga kurang lebih 800 meter. Jadi jumlah keseluruhannya kurang lebih sekitar 1.360 meter. Dan itu kita sudah jalankan, berusaha untuk membebaskan seluruhnya, tapi secara bertahap tadi. Untuk yang 160 meter ini yang sudah kita kasih DP untuk akan kita selesaikan. Sumber dananya dari mana, Ustaz? Sumber dananya itu dari para donatur, daripada orang-orang yang mau menginfakkan daripada sebahagian rezekinya untuk membeli tanah di sekitar makam Ki Sa'ban ini untuk diwakafkan. Jadi tanahnya untuk wakaf. Ustadz, ini kan salah satu situs yang ada di Balekambang atau Condet secara umum ya Ustadz ya, yang harus dipertahankan karena udah banyak situs-situs sejarah yang ada di Condet ini sudah habis, tergerus ya, apa oleh pembangunan maupun oleh adanya pelebaran Ciliwung dan sebagainya. Nah Ustadz, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh warga Balekambang untuk mempertahankan ini? Justru tadi itu dengan adanya kita melihat daripada makam Ki Sa'ban tadi untuk menjaga kedepannya agar makam mereka tidak tergusur, makanya kita akan bebaskan, kita beli tanahnya untuk dijadikan tanah wakaf, dan kepentingannya untuk kepentingan bagi masyarakat dan keluarga yang ada di Balekambang untuk dimakamkan di tanah wakaf ini. Kalau kita tidak pertahankan, yang kita khawatirkan ke depan ini kalau terjadi sesuatu hal penggusuran dan sebagainya, nah itu akan tergeruslah daripada makam yang bersejarah ini. Makanya kita dari keluarga Dato' Imut bin Sa'ban berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan makam yang ada dan sekaligus untuk membebaskan daripada tanah yang ada di sekitar makam Ki Sa'ban ini. Nilai harganya berapa? Nilai harganya itu yang sudah kita sepakati dan sudah kita berikan DP 2.750.000 per meternya. Totalnya Pak? Totalnya itu yang 160 sekitar 440 juta. Ada harapan dari keluarga besar Balekambang untuk mendapat bantuan dari pemerintah? Karena Itu menyangkut karena ini situs sejarah yang ada di Condet. Itu yang kita inginkan memang seperti itu. Kalau seumpamanya dari kita itu kan mungkin prosesnya agak lama karena biayanya cukup besar, biayanya untuk pembebasan tanah ini. Makanya kita mohon kalau untuk diajukan ke Pemda agar bisa dibebaskan, inilah yang kita harapkan dari keluarga. Ya, ini makam Ki Sa'ban atau yang disebut Ki Tua. Makam ini berada di tanah warga. Inilah yang kita usahakan untuk kita bebaskan agar pemakaman ini bisa kita lestarikan dan terjaga. Bahkan ada keinginan dari keluarga serta masyarakat Condet, kita ingin juga kalau tidak segera diselamatkan, kita khawatir ini akan tergerus termakan oleh bangunan yang baru. Mobil khusus kepada Pemda Jakarta, dalam hal ini Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, kiranya itu barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami Pemda DKI memberikan perhatian yang lebih untuk membebaskan tanah yang ada di sekitar situs prasejarah yang ada di wilayah Balekambang. Sekian. Pemirsa Betawi Channel, demikianlah tadi perjalanan saya di Condet Balekambang, yaitu tepatnya di Kober Wakaf Balekambang, untuk melihat sisi lain dari makam Ki Tua ataupun Ki Sa'ban yang merupakan makam tertua di daerah Condet ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.